Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waktu Isra Mi'raj, waktu bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah SAW dilihat oleh Allah dalam keadaan sedih. Allah Maha tahu kenapa Rasulullah SAW sedih. Allah bertanya, mohon maaf Bapak Ibu sedikit perhatiannya cerita antara Allah dan Rasulnya. Allah sudah Maha tahu kenapa sedih Rasulullah SAW. Tapi Allah bertanya, ya Habibi ya Muhammad, kenapa kau sedih? Nabi Muhammad SAW menjawab, bukan aku ya Allah, bukan istri-istri aku, bukan orang tua aku, bukan anak-anakku, keluargaku, tapi ya Allah, umatku, umatku, umatku. Dalam kondisi seperti ini, menghadapi Allah langsung dan berbicara sama Allah langsung, dia tidak berfikir dirinya sendiri, malah dia memfikirkan ribuan bala miliaran umatnya. Ya Allah, umatku. Apa jawabannya Allah? Ya Habibi ya Muhammad, Ana ar-Rahim wa anta asy-Syafi'. Aku Maha Rahim dan kau memberikan syafaat, dan tidak ada orang yang celaka di antara yang Maha Rahim dan memberikan syafaat. Jadi kita sekarang mendapatkan keistimewaan karena kita antara Allah dan Rasulnya. Kira-kira Allah yang Maha Rahim dan Nabi Muhammad yang memberikan syafaat dan pertolongannya supaya kita selamat dari siksa neraka, kira-kira siapa yang merugi di situ? Tidak ada yang merugi. Semua nabi, para nabi, mulai dari Nabi Adam sampai akhir nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW, semua umat manusia datangi kepada mereka. Wahai ayah kami Nabi Adam, tolong bantu kami. Maaf, nafsi, nafsi, diri sendiri, diri sendiri. Larinya kepada Nabi Nuh, larinya kepada Nabi Ibrahim, kepada Nabi Musa, kepada Nabi Isa, kepada para Nabi dan Rasul. Semua jawab sama. Ini Bapak Ibu para Nabi, bukan wali lagi. Para Nabi yang lebih mulia dan lebih tinggi di sisi Allah. Yang jelas doanya terkabul. Dan Allah tidak pernah menolak apapun yang diminta oleh para Nabi dan Rasul. Tapi di saat itu, di hari kiamat, tidak ada siapapun, hanya memfikirkan dirinya sendiri. Sampai bayangkan Bapak Ibu, miliaran manusia, dari sejak makhluk pertama sampai akhir, hampir mau putus asa. Terakhir-terakhir waktu ketemu Nabi Isa alaihi salam, dia menyampaikan, jangan putus asa kalian, masih ada satu harapan yang dia sendiri bisa memberikan pertolongan, namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semuanya larinya kepada Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi Muhammad SAW hanya menjawab satu, jangan ada yang takut. Tidak pernah berkata maaf, diri sendiri, diri sendiri. Malah Rasulullah SAW mengumpul dengan tangannya, menakat tangannya dan kumpulkan apa dan di atas dadahnya, bukul dadahnya sendiri sallallahu alaihi wasallam. Saya bisa dan saya bisa dan saya bisa. Kemudian bersujud di hadapan Allah dekat arasy. Di saat itu Allah menanugerahkan dan menggerakkan lidah Nabi Muhammad mengucapkan pujian-pujian yang tidak pernah seorang makhluk sebelumnya yang bisa mengucapkan pujian itu, hanya kepada Allah, hanya Nabi Muhammad saja. Itu namanya maqaman mahmuda. Wa ba'athu maqaman mahmud. Itulah namanya maqaman mahmuda, yang Allah gerakkan lidahnya Nabi Muhammad
untuk memuji Allah dengan pujian yang tidak pernah tersebut sebelumnya. Hanya Nabi Muhammad saja yang boleh. Allah biarkan berapa lama dia dalam keadaan sujud, dan di situ Allah menyuruh Nabi Muhammad SAW, angkat kepalamu dan berilah syafaat kepada siapapun, aku akan ijabah dan kabul. Apakah Bapak Ibu, kita sebagai umat Islam mempunyai Nabi Muhammad seperti ini, yang berjuang sampai meninggal dunia, dan juga berjuang di hadapan Allah hari kiamat untuk kita supaya selamat dari siksa neraka Jahannam, supaya diringankan oleh Allah hisab, supaya dimaafkan atas dosa dan maksiat. Apakah di habis itu semuanya kita tidak mampu membalas dan terima kasih? Apakah sesudah itu kita tidak bisa memberikan kebaikan, menjalankan perintahnya dan sunnahnya? Siapa yang mengakui cinta Rasulullah tapi belum mampu memberikan penerbangan? Wanita yang belum berjilbab, jubatannya, kalau memang kamu cinta berduli Rasulullah, coba lihat bagaimana cara berdulinya Rasulullah kepada kita. Apa yang kita balas? Sesuai perintahnya, menjalankan sunnahnya, berhidup di dunia ini membawa akhlaknya sallallahu alaihi wasallam, supaya saat kita meninggal dunia tidak terlepas dari dua hal, syafaat atau syahadat. Apa itu syafaat dan syahadat? Malah termasuk orang yang sering senantiasa bersalawat kepada Rasulullah SAW juga tidak terlepas dari dua hal, syahadat maupun syafaat. Kuntu lahu syahidan atau syafi'an, akan Rasulullah menjadi saksi atau menjadi syafaat. Bedanya apa? Saksi dan syafaat. Kalau Rasulullah menjadi saksi atau menjadi syafaat bagi kita, ulama menjelaskan Rasulullah menjadi saksi bagi ahli tauhid, ahli taqwa, orang yang suci, orang yang salih, yang tidak punya salah, tidak punya dosa maksiat, dianugerahkan oleh Allah hatinya dan dia istiqamah lahir batin, akan mendapatkan kesaksian Rasulullah, akan membela mereka di hadapan Allah. Ya Allah, aku saksi mereka ini orang baik. Coba bayangkan kalau Rasulullah, kita termasuk orang yang disebut oleh Rasulullah, ya Allah, ini orang baik. Saya kemarin terjadi sama saya sendiri waktu saya menghadapi Menteri Hukum dan HAM, dan mudah-mudahan doanya Bapak Ibu, insyaallah minggu ini rasmi WNI terima ini paspor baru ya. Insyaallah saya undang semua tapi bayar masing-masing. Waktu saya hadapi menterinya, sungguh membuat saya nangis satu ucapan. Kata beliau, dia orang Makassar juga, Masya Allah, Mbak Syamsuddin. Dia berkata sama saya, ini ada perintah dari Bapak Presiden untuk segera memberikan kemudahan kepada Syekh Ali Jabir supaya mendapatkan warga negara, karena dia orang baik. Ini kata Bapak Presiden kepada Bapak Menteri. Sungguh di saat itu saya nangis. Saya bilang segitu manusia yang belum tahu apa isi hati kita, dengan mudahnya berkata ini orang baik, dan kita merasa bangga dan senang luar biasa. Apalagi Bapak Ibu kalau Rasulullah yang berkata kita orang baik. Apalagi bukan di hadapan siapa-siapa, di hadapan Allah sendiri, Rasulullah yang berkata ini orang baik. Masya Allah, mudah-mudahan kita termasuk yang orang di hadapan Allah disaksikan oleh Rasulullah, ya Allah, ini sungguh orang baik. Mudah-mudahan Bapak Ibu kita tersebut, kita sebagai orang baik di hadapan Allah, yang sebut kita Rasulullah sendiri.
syahadat, kemudian syafaat. Syafaat bagi orang yang berdosa dan maksiat. Sampai cuba bayangkan Bapak Ibu, sampai orang yang berdosa dan maksiat tidak dilupakan oleh Rasulullah SAW. Karena mereka tidak perlu menjadi saksi, tapi mereka minta pertolongan. Ya Rasulullah, memang kami umatmu. Ya Rasulullah, kami betul sayang samamu, tapi ya Rasulullah kami kelewatan, terlalu tidak bisa berbuat apa-apa. Banyak salah kita terhadapmu ya Rasulullah, banyak salah kita terhadap ajaranmu, tidak menjalankan perintahmu. Tapi ya Rasulullah, bagaimana jalan keluarnya? Tetap Rasulullah tidak menjadikan mereka putus asa, malah menjadikan bagi mereka syafaat. Ya Allah, aku bela mereka, ampunilah dosa mereka. Allah ampuni dosa-dosa kita. Ya Allah, terus mau apa lagi? Mau apa lagi? Tak ada yang merugi. Kita umat Islam, umat Nabi Muhammad SAW, memiliki Allah yang maha adil dan maha rahim, dan memiliki Nabi memberikan syafaat bagi orang yang berdosa dan maksiat seperti saya dan seperti kita semua.